wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Kalbani. Saya dari kelas 2361E. Saya ingin membuat UAS tentang UAS komunikasi interpersonal, yaitu tentang bahwa pengaruh buruk 3 kali antara lift tapi nggak dibukain. Silakan ditonton videonya dan saya akan menjelaskan ada beberapa komunikasi interpersonal di dalam video tersebut. Yoi, aman nih, enak nih lo. Boleh ya. Gue baru pertama nih sama Bang Dennis. Pertama ya. Pertama podcast. Nah, di sini menjelaskan bahwa keluarganya Fadel, yaitu mulai dari abangnya, terus dari abangnya yaitu bersama Martin, terus Fadel dan juga kakaknya tadi, keduanya itu datang ke Denny Sumargo bahwa mereka datang ke situ ingin membuka apa sih masalahnya yang dialami oleh Fadel dan ingin memberikan sebuah pernyataan bahwa apa yang dilakukan, apa yang ditangkap oleh netizen dan orang lain di luar sana itu tidak benar, bahwa mereka datang ke sini ingin meningkatkan berbuat baik dan meningkatkan kepercayaan orang lain yang mereka lakukan tanpa adanya kamera atau atau tidak. Ya soalnya kan lu yang ngubungin gua. Sebenarnya gue kasih disclaimer dulu. Jadi ini adalah keluarga dari Fadel. Mereka ngubungin gua lewat kakaknya. Siapa nama lu? Martin. Ini Martin, ini Bintang, ini Fadel. Jadi Martin ngubungin gue di DM, dia minta waktu untuk dikasih kesempatan menjelaskan. Karena biar gimana, dia bilang ini ada nama baik keluarga juga di sini. Oke, gue akan mulai dari abang lu dulu karena Martin yang ngubungin gue. Kan? Ya, jadi yang pertama makanya gue sempat ngubungin lo Bang. Gue di sini berharap ya kita bisa speak upnya masalah yang ramai lah diperbincangkan, apalah itu mengenai Fadel. Selalu Fadel gue juga pusing kan denger kok selalu Fadel ya kan. Di situ gue lihat nih si Fadel ini karena masalahnya ya karena Loli ini ya kan, berhubungan sama Loli ini. Jadi awal-awal juga gue udah bilang sama Fadel jangan semuanya tuh lu share, apapun lu story atau apapun lu post, jangan. Karena di sini lu lagi ada masalahnya ya lu punya problem di hubungan ini gitu. Oke. Nah gue dengar itu kemarin kan Loli sama Fadel sempat ke rumah subuh-subuh jam 3. Kan sampai Loli itu 11.22 Bang ya? Dari luar negeri nih? Iya. 11.22 malam. 11.22. Kita ketemu aja di airport sampai pas dia baru keluar aja jam 12-an. Jam 12-an kan tuh. Jam 12-an pasti Loli capek. Kita istirahat dulu. Nongkrong ngopi dulu. Sampai jam 1 lewatan baru kita balik. Oke. Jam 1 lewat kita balik. Oh, Karena ke rumahnya ibunya Loli. Kita jam 2 sampai sana karena dekat posisinya rumah sama rumah kita. Nah, di sini bahwa ada namanya teori KAP. Teori KAP ini memahami tentang menghormati perbedaan cara berpikir orang lain, bahwa dari keluarganya Fadel, abang Martin, Fadel dan kakak-kakaknya itu dia menghormati cara berkomunikasi dengan sang komunikator dan juga menyampaikan cara-cara berkomunikasi baik atau berkomunikasi baik dan menghargai sang komunikator tersebut. Nah, di KAPD bahwa ada namanya feedback. Nah, feedback ini adalah umpan balik dari KAP. Dia bahwa KAP ini terlihat secara langsung bersifat segera, nyata, dan berkesinambungan, bahwa dinyatakan tersebut bahwa si sang komunikator ini memberikan suatu
omongan atau suatu pembicaraan yang nyata, tapi si sang komunikan ini memberikan pernyataan yang bersifat nyata dan berkesinambungan dengan kenyataan apa yang dialami. Nah, di dalam video ini bahwa persyaratan menjadi kompeten ini ada beberapa tersebut, yaitu pertama menggunakan perspektif dari sang komunikator dan komunikan, dan yang kedua itu mengatur komunikasi dan dampaknya. Bahwa kenapa disebut mengatur komunikasi dan dampaknya itu, kalau misalkan si Fadel dan si sang komunikator ini mengatur komunikasi tidak baik, yaitu bisa berdampak berjalan podcast ini tidak baik, tidak baik, bahwa berdampak tidak baik dan tidak enak untuk ditonton podcastnya. Dan yang ketiga itu berkomitmen terhadap etika komunikasi. Kenapa disebut berkomitmen terhadap etika komunikasi? Bahwa kita keluarganya Fadel dari abangnya Fadelnya itu sangat memiliki etika dalam komunikasi. Datang ke podcast itu mereka memiliki etika yang baik terhadap Denny Sumargo, yaitu sang komunikatornya. Dekat, makanya jam 2 kita sampai, kita langsung balikin Loli, niat buat bisa ketemu mamanya. Tapi bukan kita yang mau ketemu, tapi Loli aja yang ketemu. Jadi lu nganter Loli ke sana supaya Loli bisa ketemu mamanya? Iya. Itu kemauan siapa? Kemauan dari Lolinya juga, karena dari waktu itu awal kita Fadil nasehatin juga di Inggris, ya kan. Lu bilang apa? Kalau misalnya lu mau balik, ya lu ngapain ketemu gue, ya ketemu ibu lu lah gitu. Karena di sini gue bisa nanti-nanti aja. Kan lu ada masalah sama ibu lu, nggak mungkin ibu dilangkahin, tidak mungkin. Semua ibu pasti kesel kalau ketemu pacarnya dulu tuh, pasti kesel. Tapi lu menangkap ketakutan dari Loli nggak mau ketemu ibunya? Nggak ada. Nggak ada. Dia sebenarnya is okay mau ketemu ibunya. It's okay, mau ketemu emang cuman dia nggak mau ada problem aja lagi, nggak mau. Cuman mau minta ditemenin aja sama gua, Bang. Berapa orang kalian totalnya? Bang Martin, gua, Bang Bintang. Tunangannya Bang Bintang, Lili ya. sama Loli. Tapi yang di kepagar itu cuman Fadel sama Loli nemenin doang. Nemenin doang. Terus planningnya kalian saat itu apa? Planning kita ya? Jadi dari awal, karena gua kan yang di situ yang ngatur ya Bang ya. Karena di situ posisi. Nah, ada lagi dalam podcast ini ada namanya model transaksional. Model transaksional ini menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan seseorang selama proses interaksi. Nah, ini ada dua pengalaman komunikator, yaitu pertama pengalaman komunikator itu pengalaman dari Fadel sendiri, dan juga dari pengalaman komunikator dari abang Fadel yang bernama Martin. Yang noise-nya itu adalah si Denny Sumargo, sang podcastnya mendengarkan gitu. Nah, pengalaman komunikator si Fadel ini menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Loli itu di malam hari. Di malam hari itu jam 3 subuh jam 3 jam 3 itu mereka menjemput Loli ketemu di bandara, dan mereka seharusnya yang langsung ke rumah Loli itu jam 12 malam, jam 12-an lah, ke rumahnya Loli. Tapi mereka untuk istirahatkan dulu, mereka seperti nongkrong sampai jam 12-an lewat, baru mereka balik. Nah, di situ saat mereka balik, si sang komunikator yang kedua, yaitu kakaknya Bang Martin ini menjelaskan bahwa mengatakan bahwa kalau jika si Fadel sama Loli berdua datang ke rumah ibunya Loli,
itu pasti ada terjadi hal aneh-aneh yang tidak diinginkan itu. Karena di situ pun juga sepertinya orang-orang Fadel sama Loli ini tidak mau jadi tontonan orang-orang karena Fadel sama Loli kan pacaran. Nah, tidak mau terjadi aneh-aneh ya dikatakan oleh Bang Martin. Makanya ketika mereka selesai nongkrong terus mereka langsung lah ke rumah Loli, tapi ditemenin sama Bang Martin. Nah, karena ketika Loli sama ibunya, ketika Fadel Loli terus datang ke rumah ibunya, mereka berharap si sang komunikator tuh, si Bang Martin berharap bahwa Lolinya dibukakan pintunya, tapi ketika pintu dibukakan atau mbaknya atau ibunya, mereka langsung pergi karena tidak mau ingin melihat ibunya karena ya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gua kakak tertua dia dan gua harus bijaksana nih, harus bertanggung jawab atas perempuan, maksudnya pacar dari ya mungkin teman dekat ya. Iya. Karena dari keluarga juga kan nggak setuju lah adanya pacaran paling nggak teman dekat. Iya. Ya. Kalau Dari mau imam, tunangan ya, iya. kalau mau Oke, gitu seperti itu Karena kayak Kak dalam Bintang kita langsung kan- tunangan iya, ya. kan, kita kan di timur nih, maksudnya nggak mau nggak boleh kan sebenarnya pacar-pacaran di Iya. agama. Cuma papa dan mama kan dikasih kebebasan untuk kita cari Memilih. yang terbaik, Iya. memilih. Nah, di sini bahwa dikatakan ada hubungan interpersonal berkaitan dengan ada beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama ada afeksi, inklusif, dan juga kontrol. Kontrol ini bahwa kebutuhan untuk mempengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan, seperti Bang Martin ini menjaga Fadel dan juga Loli untuk bisa berdampak baik lah istilahnya. Maksudnya dalam berdampak baik itu tidak dikatakan seperti apa yang netizen bilang, kayak mereka melakukan hal negatif dan hal-hal yang kurang baik seperti itu. Dan Abang Fadel ini sangat menjaga sekali karena dia amanahkan dari orang tua mereka bahwa mereka kan dari timur, bahwa kalau ingin menikah itu lebih baik langsung tunangan, tidak ada namanya pacaran. Nah, seperti itu. Bahwa di yang kedua ini afeksi ini adalah keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang, bahwa si abangnya Fadel ini, Bang Martin ini ingin seperti yang dikatakan tadi, berdampak baik, melakukan hal yang baik. Tapi afeksi ini bahwa si abangnya Fadel ini dia memberikan hal yang baik untuk berusaha mendapatkan kasih sayang dari adiknya Fadel maupun dari si Loli tersebut, karena abangnya ini ingin memberikan terbaik dan juga mendapatkan seperti adik ipar atau kasih sayang lah istilahnya. Ya terserah gitu, kalau memang lu nanti mau serius ya lu bisa langsung ke tunangan atau nikah nanti gitu. Iya. Jadi itu yang dimasukin sama anak-anaknya gitu. Iya. Oke. Dikasih masukan lah. Makanya dari awal malam tuh gue udah khawatir. Jam 11 dia sampai, setengah 12 ya sampai Iya. ke landing di Soekarno-Hatta. Kita sempat ngopi dulu, Iya. sekitar 1 jaman ya. Iya, Perjalanan kita dari situ sampai jam 2, setengah 2, jam setengah 2 lewat. Saya bilang, pokoknya lu harus balikin Loli dulu, karena ini dia perempuan gitu, dia punya ibu. Gua nggak mau kita narik kita ke apartemen atau ke tempat apapun lah, karena kita di sini posisi laki, dia perempuan, bukan muhrim, saya bilang gitu kan. Jadi gua nggak mau nyontoin ke adik-adik gua tuh, ayo doang, nggak mau gua. Jadi gua datang, gua kasih ke nyokapnya, ke keluarganya. Tapi dia yang turun nih, gue nggak turun. Terus? Karena
posisinya kalau dia berdua pun juga nggak pantas, jadi mesti ada gue. Tadi mereka mau berdua, gue pulang dulu ke rumah misalkan gitu. Nah tadi rencananya dia mau nganter pakai motor berdua sama Loli atau enggak pakai Grab. Cuma gue bilang enggak, gue tanggung jawab di sini, gue anterin lo. Nah setelah diantar sampai gerbang, gue sempat maksa sama Loli, sempat gue maksa, lu coba mudah-mudahan dibukain. Maksa ini maksudnya? Maksanya dalam arti gue nggak pengen bawa dia. Oke. Karena di sini kan posisinya Fadel bukan siapa-siapa, belum nikah ya kan. Iya, betul. Jadi tanggapan orang lain juga kan fitnah. Gue nggak mau ada di sini keluarga gue tercoreng namanya lah. Posisi dia kan udah jelek juga kan? Betul. Di sosmed kan kesannya gimana gitu. Betul. Iya. Gue hindarin itu, makanya gue selalu jaga itu. Makanya gue selalu ada andil lah di situ. Oke. Jadi selalu gue datang, gue bilang coba ketok lagi, coba bel lagi. Gue sampai Oh berkali-kali. Nah di sini bahwa Abang Martin itu mereka menemani Fadel dan juga Loli, tapi tidak tahu sang ibunya tuh tidak mengetahui keberadaan Fadel maupun Abang Martin, tapi hanya Loli ya datang ke rumah. Ini disebutkan rangkaian komunikasi Martin bubar social condition pada tahun 1970. Komunikasi EIT, orang lain hanya objek, membuat kita tidak mengakui keberadaan orang lain, seperti yang dibilang Abang Fadel. Abang Fadel itu menemani Fadel dan juga Loli untuk mengantarkan Loli pulang ke rumah. Ketika Loli pulang ke rumah tapi tidak mengakui keberadaan si Abang Fadel itu, tidak mengakui Abang Fadel juga Fadel pun bersama Lolinya, tapi bersama Loli, bahwa Loli ini datang ke rumahnya itu sendiri dan berharap Abang Loli sama Fadel ini dari jauh, tidak diketahui oleh keluarga Loli seperti mbaknya atau ibunya, seperti itu. Berkali-kali sampai Loli nggak berani masuk ke mobil, sampai bilang kak udah nggak dibukain kak. Oke. Sampai gue juga yang ngomong, ini udah kayaknya nggak dibukain nih. Ya udah terus gimana? Gue bilang sampai sempet sekali lagi terakhir, coba lagi sekali lagi. Nah, di sini ada namanya analisis untuk melihat komunikasi antar pribadi. Analisis untuk kultural itu dari gerak, suara, postur, tindakan terkait dengan budaya. Di sini menjelaskan bahwa mereka menemani Abang Martin, Fadel dan juga Loli ini yang dijelaskan tadi datang ke rumah, tapi ketika Loli datang, dia menyampari dengan ngomong, terus postur seperti ngomong postur tidak dibuka itu seperti ya nggak dibukakan, seperti itu, dengan budaya yang baik atau etika yang baik lah, seperti itu terhadap si abangnya Fadel. Oke. Baru kalau memang udah, nanti coba lu balik lagi ke mobil. Baru pas dia balik ke mobil, kak bener kak udah nggak bisa. Gue lihat posisinya Loli itu, gue ngelihat dengan mata kepala gue kasihan sebagai manusia ya, ngelihat perempuan umur segitu nggak dibukain pintu, masa gue tinggal. Tapi wajar juga nggak kalau misalnya subuh-subuh kali, maksudnya. Jadi kan orang udah pada tidur kan. Ya mungkin itu persepsi orang ya. Tapi kalau buat gue memaksakan itu untuk biar oke lah, misalkan dibukain, misalkan ada siapa, misalkan asistennya atau di situ ada mbaknya atau apa, dia bukain masuk, nggak usah lihat kita jalan. Oh jadi intinya kalau misalnya Loli udah bisa diterima, dibukain pintu, kalian cabut. Iya, betul kayak gitu bang. Gue mau juga. Oh jadi lu nggak mau masuk atau apa? Enggak. Cuman kasih Loli ke ibunya, ya udah habis itu kita cabut. Iya. Oke. Harapan lu apa kalau misalnya anggap dibukain gitu, terus dia masuk, harapan lu? Harapannya ya biar Loli sama ibunya nyatu, itu aja. Udah itu aja, Iya, lu itu balik aja. gitu. Iya, udah balik. Dan kita
nggak ada fitnah nantinya. Fadel nih pacaran sama Loli nggak ada fitnah nanti dilihat orang. Karena kalau dia di apartemen gini dilihatnya fitnah nanti. Oke. Iya. Itu cukup clear ya, yang masalah itu ya. Sekarang gue pengen tahu nih, kalau Fadel Nah, di sini dijelaskan bahwa di menit 18 itu bahwa ada namanya skrip identitas, ada namanya penilaian reflektif membentuk pemahaman orang lain yang bertindak dalam bentuk ada beberapa tersebut dalam skrip identitas. Nah, yang pertama ada namanya gaya kelekatan meremehkan. Ada namanya gaya kelekatan aman. Gaya kelekatan aman ini disebut secure attachment style, gaya yang konsisten, selalu penuh perhatian dan kasih sayang yang berdampak keyakinan terhadap diri sendiri yang berharga dan memberikan penilaian positif terhadap orang lain. Bahwa di sini Fadel cuma berharap kalau ketika dia pacaran sama Loli, dia dia ketika mau pacaran sama Loli, ketika dia datang ke rumah Loli, dia cuma berharap harapannya itu Loli sama ibunya nyatu dan mereka pun balik, karena mereka tidak mau terjadi fitnah yang diambil oleh orang sekitar. Nah, kenapa diambil orang sekitar? Karena pacar Loli nggak ada fitnah nanti dilihat orang lain, apalagi kalau dia membawa Loli di apartemen Fadel apa Loli tersebut kata Fadel. Nah, itu situ pun bahwa si Fadel memikirkan dampak yang baik dan berharga, bahwa di situ Fadel memberikan nilai positif terhadap orang lain, bahwa dia ingin ibu sama Loli menyatu. Dan ketika mereka pacaran, dia langsung menyuruh Loli datang ke rumahnya, menyatu dengan ibunya, ketika sebelumnya datang Loli kan dari bandara sekitar 12-an, dia nggak mau, mereka kan sedang pacaran, Fadel pun tidak mau membawa pulang Loli ke apartemennya karena tidak terjadi fitnah atau tidak yang diinginkan, agar orang lain tuh tidak memberikan aneh-aneh. Jadi di situ pun Fadel langsung mengantarkan Loli ke rumah ibunya agar mereka pun menyatu, seperti itu. Fadel pun bahwa memberikan dampak yang baik ketika ibunya menyatu dengan Loli. Fadel pun rela putus dari Loli agar hubungan mereka harmonis, seperti itu. sendiri awal mulanya kenal sama Loli gimana ceritanya? Pasti lewat sosial media kan Bang ya. Kebanyakan lewat sosial media. Jadi Loli tuh sering like-likein video Fadel dance. Sering di-like-likein, sampai story di-likein tuh. Fadel bilang, "Wih, ini siapa nih perempuan?" Fadel nggak tahu kalau itu anaknya tante. Tapi kan banyak cewek cantik yang nge-like lu punya video. Iya, cuman kan hati nggak bisa Bang. Oke. Iya, Lanjut, pas lihat, oh ini gua coba deh, gua mau ngobrol sama dia dulu gitu. Karena ini kenapa nih orang kok selain semua cewek yang like-in paling banyak dia. Oke. Sampai notif penuh tuh, mau meledak Bang aku. Ini si Loli doang nih yang like. Akhirnya ya udah, Fadel mau DM nih. Mau nanya aja kenapa nge-like-in mulu gitu kan. Lu DM dia? Main DM kok bisa. Ya udah, pas lagi dilihat story-nya kayak lagi sedih gitu kan di sana di luar. Oh, ini udah di luar. Dia udah di UK. Oh, jadi lu kenalnya pada saat dia udah di UK. Oke. Padahal ada chat di email, dia ada emailnya kan. Padahal ada email. Hai, aduh gimana sih? Nggak apa-apa. Nah, di sini bahwa
Padahal kan bertujuan untuk ngechat untuk berkenalan pas sebelum mereka pacaran. Manfaat dari Johari Window ini, dia manfaat dari sikap membuka diri, self disclosing dalam berkomunikasi, yaitu ada manfaat meningkatkan kepercayaan diri, kepercayaan dia terhadap Loli, ingin memulai menjaga kepercayaan Loli, dan kedua yaitu meningkatkan keakraban dia yang dari awal seorang Loli nge-like foto Fadel, terus video-video Fadel joget, ingin si Fadel pun ada rasa ingin pengen akrab dulu lah terhadap Loli gitu. Yang Malu kemarin banget ngomong ke gua. Enggak apa-apa ngomong Bang Renzo. Gue males nih dengar Iya, begini. iya. Ya, lanjut. Hai, Yang bener. Loli Nah dari situ pun ada pun resikonya itu kemungkinan ada dua, kemungkinan dia ditolak oleh Loli, dan kemungkinan ada pikiran setelah dia di like, ada kemungkinan ada resikonya itu di pikiran negatif Loli itu mungkin ada hal-hal yang bisa menyebabkan menyerang kelemahannya si Loli gitu. Nah, meski sikap seorang Fadel ini membuka diri, self disclosure ini memiliki hasil positif, tapi di mana Fadel ini memberanikan diri untuk berkenal dengan Loli, tapi di saat situasi yang tepat agar tidak menimbulkan sisi negatif atau resiko yang timbul, seperti dia akan diblok atau Loli akan berpikiran negatif, atau resikonya bisa jadi Loli langsung ketakutan seperti itu. jangan sedih-sedih, pokoknya semangat terus di sana gitu doang. Udah. Terus Ada 3 hari, pokoknya 2 hari, 2 atau 3 hari itu kayak ini pengiriman kan 2 atau 3 hari. Bener ya. 2 atau 3 hari dia nge-DM Fadel. Dibuka DM-nya. nah, dia bisa konten. Iya, hai Del gitu. Ini pokoknya ngobrol sekitar 2 minggu apa seminggu gitu. Jadian langsung. Cepet juga lu jadi. Cocok karena kayak sempet sombong juga kan. Telepon, aduh lagi ini nggak bisa 5 menit doang ya. Udah nanti juga jadian ya. Ya itu pede lah. Iya, Ya, oke. iya. Akhirnya lu jadian. Iya, Apa pas- yang lu suka dari Loli? Yang gue suka perhatiannya. Oke. Ya perhatiannya sama ya udah kalau misalnya itu dia fokusnya ke gue doang gitu bang. Tapi kan banyak cewek yang suka sama lu. Aduh, Ayo, ada lu orang balikin ya. Gue mah fair-fairan Iya, aja. ada orang Bintang kan Di sini dijelaskan bahwa karakteristik hubungan bahwa si sang komplikator di Margo ini menanyakan kan banyak cewek yang suka sama Fadel tersebut, tapi terhadap dari Loli sendiri bahwa Loli itu sangat ramah dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada Fadel, bahwa mereka ingin jalin hubungan yang serius seperti itu, dan kepercayaan yang diberikan Loli kepada Fadel agar bisa dijaga dengan baik, dan tidak walaupun itu memberikan kepercayaan dengan baik tapi bisa membuat risiko terhadap diri sendiri seperti Loli, dan bisa menguntungkan kepada si Fadel tersebut. gue tahu. Iya, mungkin emang. enggak ya. Iya, emang Karena iya. gini loh, dari fisik nggak jelek-jelek amat. Dibilang ganteng, Iya, bener, ada ganteng. gantengnya. Iya. Dibilang keren,